Dulu ketika era kolonial Hindia Belanda mencari sumber alam, maaf sebentar, ini kanan kita ini kuburan sobat. Nah itu ada satu kuburan sobat, satu makam. Salam telusur malam bersama dua kacamata. Sobat, kita sekarang berada di wilayah Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Ya, ini di depan kita nampak ada tugu ya. Ini tugu yang sudah tua sobat. Konon katanya sudah ada dari era Hindia Belanda. Dan kita akan menyusuri jalan Ngasem hingga ke Kayangan Api ya, daerah arah Dader. Dan kali ini tengah malam sobat. Saat ini tengah malam dan kita akan menyusuri, nanti kita akan ketemu kuburan dan kita akan masuk ke wilayah hutan yang sudah fenomenal sobat. Jadi jalan yang kita lalui ini jalan yang sudah tua sobat ya. Jadi ini jalan ini sudah ada sejak era kolonial Hindia Belanda. Dulu itu riwayatnya jalan ini dibangun pertama kali itu jalan terabasnya era Hindia Belanda ketika akan mencari sumber daya alam yaitu minyak bumi. Dan di depan kita itu ada jembatan ya, ini jembatan yang sudah tua, cuma sudah melalui perbaikan berkali-kali sobat. Kalau dulu ini masih berupa kayu sobat jembatan ini, cuma bisa dilintasi truk. Hanya terbuat dari kayu jati ya saat itu. Ini kita masih sama dengan konsep menelusuri malam jalan yang ada urban legendnya yang mempunyai riwayat panjang sobat. Cuacanya saat ini lumayan cerah, meskipun tadi itu seharian di wilayah sini itu diguyur hujan seharian sobat, makanya masih nampak sedikit ada jalannya masih basah ya sobat ya. Nah untuk saat ini kita masih kelihatan ya berpapasan sama kendaraan. Jadi kalau perjalanan malam selama masih bersimpangan sama kendaraan lain itu lumayan membuat kita tenang sobat. Ya di dalam latar historisnya dulu ketika era kolonial Hindia Belanda mencari sumber alam, maaf sebentar, ini kanan kita ini kuburan sobat. Nah itu ada satu kuburan sobat, satu makam sendirian di situ. Sedangkan untuk pemakaman umumnya itu ada di samping kanan kita itu. Jadi dulu kita pernah mengkonten di areal explore, areal kuburan di samping kanan ini sobat. Ya ini jalan yang lumayan horor diceritakan dari para pengendara yang pernah melintas di tempat ini ya, termasuk di salah satunya daerah ini sobat, kawasan yang termasuk horor. Jadi saya lanjutkan cerita saya ya. Ketika kolonial VOC Hindia Belanda itu mencari sumber daya alam di tempat ini terjadi banyak penghadangan oleh pribumi sobat. Sehingga terjadilah peperangan, pertempuran yang otomatis jatuh banyak korban di jalan yang kita lalui ini. Ini padahal sudah tengah malam, tapi ya, rupanya masih banyak kendaraan yang melintas sobat. Kalau masih ada kendaraan yang melintas tuh lumayan membuat tenang ya. Jadi suasananya ya tidak
begitu horor sobat. Tapi kalau perjalanan malam hari suasananya sepi ya, itu yang membuat lumayan horor sobat. Untuk saat ini udaranya lumayan dingin ya. Kebetulan tadi saya juga lupa tidak bawa jaket, karena ini kita ngonten seketika ya. Baik, kita tambahin cahaya shutter ya, biar nampak di kamera lebih jelas lagi. Ini sekalian saya berikan sedikit penjelasan sobat ya. Jadi ada yang berkomentar di channel kita bahwa channel kita itu settingan. Sama sekali bukan sobat. Kita tidak pernah nyeting di video kita. Dari awal sampai sekarang kita tidak pernah, tiap menitnya tidak ada settingan sama sekali. Real, langsung di lapangan. Bahkan kita juga tidak pernah pakai dubbing. Jadi kita langsung ngambil video, kita rekam dan kita langsung ngomong di lokasi ini sobat. Sama sekali kita tidak pakai dubbing. Itu tadi sudah saya ceritakan tentang latar historis jalan yang kita lalui ini. Ini sekarang saya ceritakan tentang urban legend yang ada di tempat ini. Yaitu kita akan memasuki wilayah hutan itu sobat. Itu urban legendnya seputar sini itu ya luar biasa banyak. Banyak kisah yang menghiasi sepanjang jalan ini sobat. Jadi kita sering dengar cerita bahwa pengendara yang melalui jalur yang saat ini kita lalui ini sering mendapatkan gangguan makhluk astral sobat. Mulai dari penampakan sosok-sosok astral sampai dengan diusili sobat. Ya memang hantu tempat sini itu sering usil menurut para pengendara yang pernah melintasi di tempat ini malam hari sobat. Yaitu suka ada yang membonceng, pura-pura menjadi manusia, bonceng, dan kemudian seketika berubah dengan sosok aslinya yang menyeramkan sobat. Jadi saya pernah dengar cerita bahwa di sini itu sering melintas sosok eksistensi yang berbalut kain warna putih alias mas pocong. Termasuk ada juga kuntilanak yang sering melintas atau berdiri di sepanjang jalan ini, bahkan mencegat para pengendara sobat. Tapi ya enggak tahulah benar atau tidaknya. Mudah-mudahan kita melalui ini ya aman-aman saja sobat, mudah-mudahan. Baik, tempat apa ini kanan sobat? Ini mungkin warung, kalau siang hari warung ini. Rest area. Tapi kalau malam ya nampak creepy. Jadi ini saya membayangkan seandainya urban legend yang diceritakan masyarakat itu ada sosok astral yang suka usil ya. Gimana ya? Seandainya terus muncul ya tetap kita rekam lah sobat. Lumayan hitung-hitung bonus lah. Nah ini kelihatannya kita sudah masuk wilayah hutan sobat. Hutan ngasem yang fenomenal. Aduh, itu ada pohon pisang ya. Pohon pisang itu kalau daunnya kalau malam hari terkena cahaya itu memantul, sehingga seperti sosok putih-putih gitu. Kalau kita tidak jeli, sudah takut dulu mungkin ya sudah kabur sobat, lihat daun pisang itu.
Nah ini mulai sepi nih jalan yang kita lalui. Nah kalau perjalanan kita ndak berpapasan sama kendaraan lain, ini mulai muncul lah aura bergidiknya sobat. Nah ini area masuk ke kawasan Kayangan Api ya, yang kita anggap juga sebagai finish kita sobat. Nah ini gapuranya, Gapura Kayangan Api Bojonegoro. Kita tidak masuk ke dalam ya sobat ya, karena kita sudah pernah mengonten wilayah Kayangan Api di depan kita itu. Jadi ini kita anggap sebagai finish kita ya. Kita sudah melintasi kuburan dan melalui wilayah hutan. Kondisi aman-aman saja ya sobat ya, kita tidak dapat penampakan yang aneh-aneh. Saya kira cukup demikian explore kita kali ini. Terima kasih sobat sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya bersama Dua Kacamata.